Halo semua, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan, di saat ini berjumpa lagi dalam YouTube channel Encitika Maniku. Dan saat ini Encitika akan membahas Bina Anak Pelajaran 32. Dan untuk pembacaan firman Tuhan di saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan semoga firman Tuhan ini dapat kita baca bersama. Shalom, damai di hati. Nah, puji Tuhan di saat ini adik-adik, kita mesti Tuhan Yesus berikan kesempatan untuk boleh lagi mendengar bahkan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di saat ini masih dalam kitab perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian. Kalau adik-adik masih ingat pembacaan minggu lalu, orang pembacaan dalam kitab Kejadian pasal 2. Dan saat ini Kejadian pasal 7 yang menceritakan tentang air bah. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau torang mau cerita tentang air bah, pasti torang ingat tokoh Alkitab, yaitu yang Tuhan Allah ceritakan dalam kitab Kejadian itu, yaitu siapa kote? Nah, Nabi Nuh. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Nabi Nuh? Angkat tangan. Nah, kalau adik-adik ada yang pernah dengar cerita tentang Nabi Nuh, saat ini Encitika akan mengulang kembali tentang kisah air bah. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau sebelum pasal-pasal sebelumnya, orang bisa baca riwayat tentang Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini adalah anak dari seorang yang bernama Lamek. Jadi ini Nabi Nuh ini bapak bernama Lamek. Jadi bapak Lamek ini memperanakan Nabi Nuh ini ketika dia berusia 182 tahun. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ternyata Nabi Nuh ini adalah orang yang apa kote? Nah, Nabi Nuh ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan Allah tidak senang dengan perbuatan-perbuatan manusia. Orang tahu bersama cerita minggu lalu, manusia di Taman Eden itu Tuhan sudah tempatkan di Taman Eden, tetapi manusia masih berbuat dosa. Perintah daripada Tuhan manusia tidak dengar, dan semakin banyak manusia, dia bertambah banyak dari keturunan Adam dan Hawa. Ketika manusia itu sudah memenuhi bumi dan sudah bertambah banyak, Tuhan Allah melihat bahwa manusia melakukan kejahatan di dunia. Kalau orang rajin baca firman dari kitab Kejadian itu menceritakan bahwa manusia ini menyakiti hati daripada Tuhan Allah, sehingga Tuhan Allah berencana untuk memusnahkan manusia dari muka bumi. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan Allah ini merencanakan bahwa dia akan memusnahkan manusia dari bumi, dia memakai ini Nabi Nuh, karena dia tahu Nabi Nuh ini adalah orang yang taat kepada Tuhan Allah pada waktu itu. Karena ketika manusia sudah berbuat banyak dosa, ini Nabi Nuh ini tetap setia, walaupun dalam kehidupannya setiap hari ada orang yang pandang enteng pada dia, menganggap rendah pada dia, dorang menjelek-jelekan pada dia karena dia ketaatan pada Tuhan Allah. Nah, itulah yang membuat Tuhan Allah memerintahkan Nabi Nuh. Di cerita saat ini Tuhan Allah bilang pada Nabi Nuh, baking baktra. Yang kalau orang baca firman Tuhan tentang riwayat Nabi Nuh ini, Tuhan Allah bilang pada Nabi Nuh, baking itu baktra, karena Tuhan Allah akan menurunkan air bah. Bayangkan adik-adik, seorang Nabi Nuh yang sama dengan orang manusia biasa, bagaimana dia membuat bahtera yang Tuhan perintahkan. Bahtera itu DP tinggi, DP panjang itu 300 hasta, DP lebar 50 hasta, dan DP tinggi itu 30 hasta. Nah, adik-adik boleh bayangkan kan, bagaimana itu ukuran hasta.
yang ada. Bukan kecil itu bahtera yang akan dibuat oleh Nabi Nuh. Nah adik-adik, kalau orang mau hitung, dia ukuran hasta itu, satu hasta itu 45 cm. Kalau Encik Tika hitung, kalau dia panjang 300 hasta berarti dia sekitar 135 meter. Bayangkan itu kan adik-adik, dengan keadaan Nabi Nuh saat itu, tapi dia percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan dan dalam kesetiaannya, dia pasti mampu untuk membuat itu bahtera. Jadi ketika Tuhan Allah berfirman Nabi Nuh untuk membuat bahtera, Tuhan Allah juga bilang, jadi bawa masuk ketika bahtera itu selesai. Tuhan Allah perintahkan juga agar Nabi Nuh membawa ketiga anaknya, istrinya, bahkan istri dari anak-anaknya. Jadi kamu tanya Kute, siapa Nabi Nuh pe anak? Ada 3 orang. Nah, Sem, Ham, dan Yafet. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bukan cuma anak-anak dan istri, bahkan anak-anak dari istri dari anak-anak Nuh yang Tuhan perintahkan untuk masuk ke dalam bahtera, tetapi juga Tuhan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan binatang yang tidak haram itu sebanyak 7 pasang. Ada juga jenis burung-burung, binatang-binatang melata yang merayap, bawa masuk ke dalam bahtera, yaitu setiap binatang yang ada satu-satu pasang. Adik-adik bayangkan, Tuhan juga memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk mempersiapkan segala sesuatu, bahan-bahan makanan untuk mereka makan ketika air bah itu datang. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Allah bilang pada Nabi Nuh, selesai bikin orang Nabi Nuh itu buat itu bahtera, air bah akan datang lewat hujan yang turun. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika Nabi Nuh melakukan setiap perintah daripada Tuhan Allah, Nabi Nuh bawa DP anak-anak, DP anak-anak pe istri, Nabi Nuh pe istri, terus binatang-binatang, hewan-hewan yang Tuhan Allah perintahkan untuk masuk ke bahtera. 7 hari kemudian datang itu air bah. Adik-adik boleh bayangkan, Tuhan Allah persiapkan Pak Nabi Nuh untuk boleh menyiapkan ini bahtera. Bayangkan Kang, kalau dari orang hujan orang pe kehidupan sehari-hari, ketika turun hujan 1 hari full di mana-mana pasti banjir. Nah adik-adik, ini air bah, kalau orang mau lihat di video-video Kang, ada di YouTube, orang boleh lihat bersama. Air bah itu kurang lebih seperti tsunami, bahkan lebih dari itu adik-adik. Orang bayangkan dulu ini tsunami saja. Kejadian di Jepang, orang saudara-saudara di sana mengalami tsunami. Banyak yang meninggal, gedung-gedung yang ada, rumah-rumah yang ada hanyut terbawa air Kang. Apalagi adik-adik, ini air bah, karena memang Tuhan Allah berencana, Tuhan akan melenyapkan ini manusia karena perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Nah adik-adik boleh bayangkan, ketika air bah turun, Nabi Nuh itu berusia 600 tahun. Dan boleh orang bayangkan Kang, manusia kalau seumur 600 tahun dengan kekuatan manusia saja, apa tua sekali itu, umur saja 80 tahun sudah paling tua Kang adik-adik. Apalagi ini Nabi Nuh 600 tahun. Bukan main itu, Tuhan Allah kasih kekuatan Nuh untuk apa? Baking ini bahtera. Kalau rupa orang mustahil orang mau dapat baking itu bahtera. Kang, begitu juga dengan Nabi Nuh. Kalau cuma dengan DP kekuatan, mustahil itu akan jadi. Dengan kekuatan dan kekuasaan Maha Kuasa Tuhan, sampai semua itu boleh terjadi. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, 40 hari 40 malam lamanya air bah itu. Nah boleh bayangkan Kang adik-adik, 1 hari saja orang kalau banjir
torang so apa? So panik Kang. Karena apa? So banjir. Nah adik-adik bayangkan, ini 40 hari 40 malam. Bayangkan Kang, ketika air bah ini datang, air semakin naik. Dan apa? Air ini semakin apa? Membawa tinggi ini bahtera. Jadi bahtera Nuh itu ketika air naik semakin tinggi sehingga apa? Semua gunung-gunung yang ada itu ditutupi oleh air. Bayangkan, memang semua lenyap sampai gunung pun tinggi, begitu lagi tuh air tinggi. Nah adik-adik, torang pe Tuhan Allah yang berkuasa Kang. Kalau Tuhan Allah perintahkan, torang harus dengar. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika air bah ini sudah menutupi semua yang ada di permukaan bumi, rupa Ijtika bilang tadi, bayangkan sampai tuh gunung-gunung tinggi air bah boleh tutup. Dan matilah semua makhluk hidup yang ada, segala tumbuhan, binatang-binatang yang melata, atau segala makhluk yang ada itu mati. Karena sudah tertutup dengan air bah, dan tersisa Nuh dan seisi keluarganya, dan binatang-binatang, hewan-hewan, burung-burung yang Tuhan perintahkan masuk ke dalam bahtera itu yang tersisa. Nah adik-adik, karena kesetiaan, ketaatan Nabi Nuh, sampai Tuhan Allah ini apa? Melindungi Nabi Nuh dari air bah ini. Jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan Allah menurunkan air bah itu masih lagi berkuasa selama 150 hari. Jadi Nabi Nuh bersama dengan istri dan ketiga anaknya dan juga istri dari anak-anaknya, jadi dorang masih ada di bahtera itu sampai menunggu air bah itu selama 150 hari. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita firman Tuhan di saat ini kita belajar seperti pribadi dari tokoh Alkitab yang diceritakan di saat ini, yaitu Nabi Nuh. Apa yang harus orang ambil dari cerita ini? Yaitu ketaatan daripada Nabi Nuh. Kang, kalau orang taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, pasti orang apa? Akan mendapatkan perlindungan seperti yang dirasakan oleh Nabi Nuh. Nah Nabi Nuh ini karena dia taat kepada Tuhan, sampai dia tidak dimusnahkan oleh Tuhan Allah. Pada waktu itu Tuhan Allah solia memang. Ternyata Nabi Nuh ini adalah orang yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah orang yang sudah Tuhan ciptakan, orang manusia yang paling termulia, Tuhan Allah ingin kita seperti Nabi Nuh, yaitu taat kepada Tuhan. Nah pasti ada yang tanya, bagaimana itu Inci Tika kasih contoh kalau orang mau taat pada Tuhan Allah. Nah Tuhan Allah mengajarkan kepada Nuh, ketika taat maka segala sesuatu hal yang baik akan Tuhan Allah berikan. Nah orang saat ini orang taat kepada Tuhan lewat orang kehidupan setiap hari. Di dunia ini orang ada bersama dengan orang orang tua, orang harus dengar-dengaran, taat kepada mama dan papa di rumah. Itu salah satu apa? Contoh perbuatan baik yang Tuhan mau orang lakukan dalam dunia ini. Ketika orang taat kepada mama dan papa, orang sudah pasti taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan berarti melakukan hal-hal yang baik. Contoh itu, orang harus taat kepada mama dan papa di rumah. Selain itu juga, orang harus taat apa? Kepada Tuhan lewat apa? Taat berdoa, taat baca firman, taat melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kalau hari Minggu orang tahu ada ibadah sekolah minggu, orang harus datang ke sekolah minggu. Hari Rabu ada ibadah pondok gembira, orang harus datang ke pondok gembira. Kalau di rumah, paling banyak waktu di rumah kan adik-adik selain di sekolah. Kalau orang cuma duduk-duduk bermain HP, coba itu orang ganti kebiasaan buruk itu, orang baca firman. Kalau orang selalu baca firman, pasti apa?
itu sudah termasuk taat kepada Tuhan. Toh mesti rajin, pergi sekolah, kan? Karena adik-adik, apa yang torang perbuat, pasti itu yang akan diperhitungkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ingin bahwa kita semua, toh di saat ini apa? Taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran. Itu yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan torang setiap hari. Biarlah ketaatan yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh, yang torang dengar cerita di saat ini, senantiasa menjadi bagian hidup torang semua. Torang boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua di rumah, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan mau melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin firman Tuhan.